Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu. Sekarang kita sudah sampai pada sesi terakhir setelah mengikuti selama 3 kali pertemuan. Topik kali ini adalah membahas mengenai coaching and counseling. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dari coaching adalah untuk mengatasi kesulitan bawahan dalam melakukan tugas atau performance yang tidak mencapai standar, sehingga dapat meningkatkan keahlian atau keterampilan dalam bekerja. Sedangkan konseling adalah proses membantu bawahan untuk hal-hal yang terkait dengan pemahaman diri, pertumbuhan emosi, pengenalan karakter, masalah sikap, mental, kepribadian, attitude, dan lain-lain agar optimal dalam bekerja. Bagaimana teknik dan cara yang tepat dalam melakukan coaching dan konseling nanti akan dibahas oleh pemateri kita Bapak Dadang Budiaji. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Akhirnya sampai kita di sesi yang keempat, ya, sesi yang terakhir dari rangkaian materi program basic management and leadership skill ini. Jadi sebenarnya ini dikerucutkan kepada ya sesi malam ini, yaitu coaching and counseling. Jadi ini sebenarnya dua materi yang satu paket. Memang harus satu paket, itu susah dipisahkan gitu kan. Coaching and counseling ini dua-duanya. Jadi ujung-ujungnya bahwa seorang atasan, seorang manajer itu mau tidak mau ya perlu juga melakukan coaching and counseling ini ya. Nah, memang nanti prakteknya ini harus dilakukan sih gitu ya. Yang jadi soal kadang apa ya? Mereka mungkin tahu ya bahwa bawahannya itu harus diberi coaching, harus dikonseling. Tapi ada juga yang belum melakukannya dengan baik. Ada banyak sebab saya kira ya. Ya bisa karena si manajer itu sendiri memang kurang mampu, bisa juga kurang mau, atau dua-duanya. Gitu ya. Tapi sepanjang saya tahu memang coaching and counseling ini juga banyak di perusahaan-perusahaan itu belum betul-betul diajarkan, belum betul-betul dilatihkan kepada para atasan itu ya. Pengalaman saya dalam mengelola SDM di perusahaan dan juga dengan dibantu konsultan dari luar, terutama misalnya pada saat kita menerapkan yang namanya sistem manajemen kinerja, misalnya performance appraisal, kemudian penerapan KPI, ternyata selalu ada yang namanya coaching and counseling ini. Bahkan dibikin menjadi sesi khusus ya, bahwa para manajer itu harus memperoleh pembekalan dalam coaching and counseling. Baik, kita mulai. Saya akan presentasikan dulu untuk memancing nanti diskusi ya, mengenai topik yang akan kita bahas ini. Materinya adalah sebagaimana yang sudah saya share ya. Sudah muncul ya? Sudah keluar ya materinya ya? Sudah, Pak. Oke. Coaching and counseling ya. Nah, ini satu ilustrasi situasi. Tapi kalau lihat seperti ini, ya biasanya ini adalah suasana coaching biasanya. Coaching dengan hati gembira. Gitu. Dan memang harusnya begitu ya. Coaching dengan hati gembira. Nanti ada beda kalau saat counseling itu bisa beda lagi suasananya gitu. Apa yang mau kita capai di sesi malam ini? Jadi ini ada dua sasarannya. Sasaran untuk aspek coachingnya dan sasaran untuk aspek counselingnya. Jadi untuk aspek coachingnya apa yang kita mau coba capai dalam sesi kita, yang pertama adalah setelah pelatihan ini peserta diharapkan dapat pertama menyebutkan definisi coaching, yaitu aspek kognitif atau knowledge. Kemudian kedua, menerima arti penting dari coaching dalam mengelola dan memastikan pencapaian kinerja bawahan dan tim. Itu aspek afektif ya, bahwa itu memang perlu ya, dan kita menerima bahwa itu perlu ya.
Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan siklus atau tahapan dari manajemen kinerja. Ya, jadi saya mencoba mengajak Anda juga masuk kepada gambar besarnya. Gambar besar dari coaching and counseling ini sebenarnya di dalam manajemen kinerja. Kemudian diharapkan bisa menyebutkan konsep rave, ya, terdiri dari 4 huruf. Ya. Rave itu artinya sampai bersorak, ya, tapi maksudnya ini adalah suatu singkatan ya, dalam bagaimana kita meninjau suatu kinerja dari bawahan kita. Yang kelima adalah menyebutkan siklus atau tahapan dari coaching. Seperti apa sekuensialnya ya atau tahapan-tahapannya. Dan yang keenam adalah menerapkan siklus dan teknik coaching di dalam pekerjaan. Ini adalah sasaran dalam aspek coaching. Yang berikutnya adalah sasaran yang mau kita capai dalam aspek konselingnya. Diharapkan peserta dapat pertama menyebutkan definisi konseling, memahami perbedaan konseling dengan coaching. Yang ketiga, menerima arti penting konseling di dalam perbaikan perilaku dan kinerja bawahan. Menyebutkan 2 metode konseling dan perbedaannya. Yang kelima, menyebutkan tahapan atau siklus dari proses konseling. Dan terakhir tentunya diharapkan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip konseling di dalam pekerjaan. Nah, saya mau mengajak rekan-rekan semua untuk ada satu studi kasus. Sebenarnya kasus yang sederhana. Nah, ini kita akan coba menjadikan ini sebagai pintu masuk dalam pembahasan kita tentang coaching dan konseling. Jadi ini ada, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu itu disebut wacana gitu ya, dibaca dulu gitu ya, terus nanti ada pertanyaan. Saya menemukan artikel ini, ya, artikel yang cukup provokatif judulnya ya. Artikelnya berjudul begini, appraisal hanya buang waktu. Gitu ya. Penilaian itu apakah benar hanya buang waktu? Ya. Nah, tentunya ini maksudnya appraisal itu adalah performance appraisal. Jadi saya bacakan nih, ini seperti dongeng, seperti cerita ya. Memasuki bulan Desember, banyak perusahaan biasanya menyiapkan appraisal atau penilaian tahunan ya, untuk karyawan. Kesempatan bagi para manajer untuk mengetahui kualitas anak buahnya, ini dalam kalimat tanya ya. Apakah benar ini adalah kesempatan bagi para manajer untuk mengetahui kualitas anak buahnya? Jawabannya salah. Salah. Sebuah penelitian terbaru menemukan adanya kecenderungan bahwa hasil appraisal justru digunakan oleh karyawan untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain. Kayak gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya. Milenial ya dengan karakteristik seperti itu ya, milenial yang mudah bosan, ya pengen instan, banyak maunya gitu ya. Ini sebenarnya studi kasus yang agak lama sebenarnya. Jadi kalau sekarang yang menjadi subjeknya itu adalah kaum milenial, itu tentu mungkin lebih lagi sebenarnya ya. Saya lanjutkan ya. Penelitian yang dilakukan oleh Investor in People, ini dari sebuah institusi di Inggris ya, yang melibatkan 3.000 karyawan sebagai responden. Wah, ini nggak main-main. Respondennya 3.000 orang ya. Dan menemukan bahwa hampir separuh ya dari mereka yang telah menerima hasil appraisal itu tidak percaya manajer mereka itu jujur dalam proses itu. Wah, ini memprihatinkan ya. Ini negara maju loh, Inggris ya. Apalagi di Indonesia gitu, kebayang. Ya. Dan sepertiga ya, dari mereka itu menganggap penilaian tahunan itu hanya buang waktu saja. Sia-sia, useless. Ya. Dengan 1/5 tak mau menerimanya karena merasa telah diperlakukan secara tidak fair, tidak adil. Ya. Ditemukan juga bahwa 1/4 dari karyawan yang dinilai itu menduga manajer mereka sebenarnya hanya melihat penilaian tahunan itu sebagai permainan tick box. Jadi permainan mencontreng mencentang kotak aja gitu ya. Checklist gitu, cuman menganggap hanya sekedar administratif gitu. Ya. Itu pendapatnya atau dugaan dari para anak buahnya itu. Ini masih manajer aja lah, cuma permainan mencentang kotak gitu. Ya. Di samping itu, 1/5 memprotes kurangnya persiapan para manajer dalam melakukan penilaian. Ya. Menurut mereka,
para manajer itu bahkan baru mulai melakukannya setelah duduk di ruangan. Duduk di ruangan baru baca-baca, baru mempersiapkan. Tidak benar-benar dia mempelajari dulu data dan fakta tentang anak buahnya itu, atau tentang laporan kinerja. Ya. Tentu saja tidak semua karyawan berpandangan miring. Nah, gitu ya. Survei masih menemukan 4 dari 10 responden. Ya, jadi 40% ya. 4 dari 10 responden yang menerima hasil appraisal sebagai sesuatu yang berguna untuk mengukur progres atau mengukur kemajuan. Ya. Namun, tetap saja sangat sedikit yang percaya bahwa manajer mereka akan berbuat sesuatu berkaitan dengan hasil penilaian tersebut. Ya. Jadi istilahnya begini, kalau tahu bahwa profilnya seperti ini, karena pertanyaan berikutnya, so what? Terus gimana? Ya, saya kurangnya apa? Saya bagusnya apa? Saya harus belajar apa? Apa yang harus dikoreksi pada diri saya? Kan gitu. Ya, kalau kita bicara penilaian kan. Jadi itu yang mereka menilai, manajer mereka juga belum tentu sebenarnya melakukan satu treatment ya untuk mereka merespon hasil penilaian itu. Hanya 1/5 yang percaya. 1/5. Jadi berapa? 20% ya. 1/5. Bahwa manajer mereka akan berbuat sesuatu berkaitan dengan hasil penilaian tersebut. Dan persentase yang hampir sama mengatakan bahwa bos mereka jarang atau bahkan tidak pernah menindaklanjuti concern-nya pada hasil appraisal itu. Jadi no action. Ya, tidak ada yang namanya corrective action request gitu ya. Jadi ya sudah, yang penting formulirnya diisi, kembalikan ke HRD, udah. Ya, kalaupun ada misalnya ya paling kaitan dengan insentif barangkali ya, bonus misalnya. Kalau tahunan sih bonus ya. Atau misalnya pertimbangan kenaikan gajinya berapa gitu ya. Jadi sebagian besar sih kalaupun ada paling larinya ke situ. Oh, dinilai sekian, ada angka ya, ini naikin gaji berapa. Ya. Saya lanjut ya. Feedback rutin ya, di bawah judul ini. Nah, sepertiga karyawan sebenarnya percaya bahwa appraisal tahunan itu sangat membantu. Namun mereka lebih menyukai feedback yang sifatnya lebih rutin dari atasan. Nah ini maksudnya. Kan kalau penilaian yang sifatnya resmi atau appraisal itu kan setahun sekali. Tadi disebutkan bulan Desember, akhir tahun kan, akhir tahun. Ya, sehingga awal tahun bisa diputuskan ya. Misalnya dia naik gaji berapa, dikasih bonus berapa. Gitu. Ya. Jadi ekspektasinya sih sebenarnya yang diharapkan tuh feedback yang sifatnya lebih rutin dari atasan. Bukan cuma ketemu setahun sekali. Itu pun kalau mending kalau benar ya dilakukannya evaluasi itu. Ya, ada dialog dan sebagainya. Kadang-kadang nggak ada dialog sama sekali. Kurang atau bahkan mungkin tidak adanya feedback yang lebih rutin itulah yang menjelaskan mengapa 40% karyawan mengaku terkejut dengan hasil appraisal tahunan mereka. Jadi shock pas dikasih tahu kamu nilainya segini, kaget, kok bisa gitu. Ya, itu yang membuat mereka terkejut dengan hasil penilaiannya. Karena tidak ada simptom-simptomnya gitu ya. Kan begini kalau ada misalnya orang bagus kerjanya atau kurang bagus kerjanya, kan selama setahun itu kan 12 bulan itu pasti dong ada feedback harusnya. Betul nggak? Tapi kalau nggak pernah ada feedback seperti itu, di ujung tahun Desember itu tiba-tiba dikasih tahu, divonis kamu nilainya kayak gini gitu. Nah inilah yang membuat mereka terkejut ya dengan appraisal tahunan mereka itu. Ini disampaikan oleh salah seorang CEO Investor in People, Simon Jones. Ya. Jones menegaskan bahwa review tahunan tetap diperlukan, baik bagi pimpinan maupun karyawan, khususnya untuk mengidentifikasi area-area pengembangan serta membangkitkan motivasi dan engagement. Nah ini ya. Namun diingatkan, manajer bisa kehilangan manfaat tersebut jika tidak melakukannya dengan benar. Ya, saya kira ini yang harus digarisbawahi. Artinya apa? Ada evaluasi, mungkin juga ada feedback, ya. Tapi bisa saja itu tidak rutin dilakukan, ya. Tidak secara berkesinambungan. Dan satu lagi, mungkin itu tidak dilakukan dengan benar. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang namanya performance review ataupun kaidah-kaidah performance evaluation. Karyawan tidak hanya mengharap kejujuran,
tapi juga rutinitas. Feedback sepanjang tahun, sehingga mereka tidak terkejut saat review tahunan itu dilakukan. Ujar dia seraya menambahkan bahwa appraisal sebaiknya dilakukan secara seimbang dan objektif. Disertai diskusi. Ya, ini saya garis bawahi ya. Tentang target-target dan kesempatan-kesempatan ke depan. Appraisal akhir tahun adalah kesempatan besar bagi manajer untuk memastikan karyawan mereka merasa tertantang dan dihargai untuk setahun ke depan. Simpul Jones. Nah, pertanyaan sekarang, setelah menyimak contoh kasus di atas, dan saya kira contoh kayak gini juga banyak di perusahaan lain, termasuk mungkin di perusahaan kita. Apa yang harus dilakukan agar suatu proses penilaian kinerja dapat mencapai tujuan akhirnya, yakni memastikan pencapaian kinerja karyawan. Nah, begitu kurang lebih ceritanya. Jadi sekarang kita diskusi deh. Mungkin ada yang punya pendapat. Silahkan. Rekan-rekan silahkan. Ada yang mau menyampaikan opini atau pendapat, silahkan. Pak Sukmo atau Bu Endah barangkali bisa memancing teman-teman supaya nanti juga ada diskusi. Silahkan. Kalau saya Pak Dadang ya, kebetulan saya pernah, artinya gini Pak, jadi kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan yang melakukan appraisal memang setahun sekali. Tapi kemudian saya juga pernah bekerja di 6 tahun Pak, di satu multinasional juga Pak. Tapi dia sama sekali kayaknya nggak punya sistem apa ya Pak, human resource yang cukup baik. Jadi dia tidak punya sama sekali tidak punya program pelatihan, sama sekali tidak punya program appraisal itu gitu loh Pak. Nah dari pengalaman saya dulu ya, saya sih setuju memang appraisal tuh memang nggak cuma 1 tahun sekali gitu Pak. Tapi di antaranya ada seperti apa ya, proses. Jadi sebelum appraisal itu kita sudah brainstorming. Jadi Pak, yang namanya appraisal bukan tick box aja kalau dulu di tempat saya Pak. Dia akan menurut saya bagaimana, menurut atasan saya bagaimana gitu. Kemudian dia akan memberi nilai, misalnya ada meet, ada exit, ada yang di atas itu luar biasa gitu ya Pak. Tapi pengalaman saya juga bahwa kebanyakan orang-orang Amerika itu dulu perusahaan saya menilai bawahan itu apa ya, seperti banyak bunga-bunganya gitu Pak. Oh, maksudnya gimana tuh? Banyak bunganya. Bapak tahu ya kalau orang Amerika tuh kalau ngasih ngasih pujian luar biasa gitu ya. Jarang sekali mereka tuh ngasih seperti orang kita mungkin lebih banyak ngasih kritiknya mungkin gitu. Kritik atau pujian. Jadi kadang-kadang apa iya saya bilang dalam hati itu suka begitu. Jadi tapi memang ada hal-hal yang apa ya Pak ya. Jadi kita tuh kayaknya memang nggak puas. Gitu. Sama penilaian yang menurut saya memang ya setahun sekali kayaknya kayak ya memang betul kayak basa-basi gitu Pak akhirnya. Formalitas gitu ya. Formalitas. Yang penting anak ini harus naik gaji berapa. Jadi kalau misalnya dia meet, dia mungkin rata-rata dapat 10%. Zaman dulu ya Pak masih gede. Terus kemudian kalau exit misalnya 12% atau 15% gitu Pak. Jadi ya cuma kayak formalitas aja. Formalitas. Anak ini berapa persen naiknya gitu. Daripada nggak ada dokumen yang diisi lah. Nanti diajukannya berapa paling tidak. Wah ini dasarnya kan begitu ya. Iya. Dan lebih banyak pujian-pujian aja sih Pak kalau saya lihat gitu. Ya. Biasanya kan orang kalau dipuji-puji seneng loh. Nah ini gimana? Apa lebay atau bagaimana itu? Nggak tahu apa saya berasal dari budaya yang nggak dipuji-puji gitu kali ya Pak. Ya. Tapi sebenarnya kalau itu ada basis fakta yang cukup objektif sih, saya kira no problem ya Bu Enda.
Dan saya kira orang butuh kok pengakuan ya. Butuh pengakuan bahwa dia sudah kerja baik, misalnya atasannya senang, dan dia sampaikan apresiasi. Ya. Daripada enggak gitu. Ya, saya kira kan apresiasi itu kebutuhan juga ya. Kebutuhan manusia juga. Kebutuhan yang sifatnya emosional gitu ya. Tapi pertanyaan saya sama Pak Dadang, Pak. Apakah di pabrik-pabrik yang ini ya, labor intensif itu juga melakukan appraisal yang cukup apa ya namanya, komprehensif gitu, Pak? Untuk yang sudah ya, untuk yang sudah menerapkan KPI karena harus disusun dari awal, mau nggak mau harus bergulir gitu. Karena menentukan KPI dan angka-angkanya harus dibicarakan sejak awal. Gitu. Jadi untuk misalnya yang pabrik yang besar banget yang sampai puluhan ribu itu melakukan juga ya Pak? Kalau hemat saya yang paling yang umumnya harus berjalan itu level menengah ke atas. Gitu. Kalau gitu. Menggunakan KPI. Untuk level labor biasanya enggak gitu. Okay. Ya, biasanya hanya itu aja. Ya satu arah gitu ya, satu arah. Apalagi kalau sistem kompensasinya itu berbasis hasil ya. Biasanya mereka merasa bahwa apresiasinya sudah ada gitu dalam bentuk upah yang lebih besar gitu. Karena produktivitasnya lebih tinggi begitu. Ya. Jadi yang mekanismenya cukup rapi dari awal, goal setting bareng-bareng misalnya. KPI-nya apa dan targetnya berapa, diturunkan dari sasaran perusahaan. Kemudian setiap 3 bulan tuh ketemu. Ya, sampai endingnya kan Desember itu evaluasi. Kalau yang 3 bulan ketemu itu atau misalnya sebulan sekali itu hanya review aja. Nah, tapi itu yang sebenarnya diharapkan sebenarnya. Bagian pentingnya di situ. Jangan ujung-ujung kejutan di akhir tahun gitu. Itu yang sering orang merasa terkejut di situ karena progres setahunnya itu tidak ada pembahasan sama sekali. Jadi terkejut ya. Sebenarnya kalau dinilai bagus sih sebenarnya itu yang disebut lucky strike gitu. Lucky strike. Tapi kalau penilaiannya itu jelek tapi tidak ada tanda-tanda bahwa saya dinilai jelek gitu sepanjang tahun tuh nggak ada info, maka itu yang disebut bad strike ya. Kejutan yang nggak enak, kejutan yang tidak menyenangkan. Iya. Ya, makasih Bu Enda sharingnya. Iya. Dari teman yang lain mungkin ada sharing juga, ada pendapat, silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Jadi secara umum sebenarnya karena itu suatu research ya, dan dengan responden yang cukup banyak, saya kira apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi usulan itu adalah menjadi bagian yang bisa dijadikan oleh kita itu adalah rencana tindakan untuk perbaikan. Gitu ya. Misalnya dengan mulai kita membangun sistemnya dulu. Ya. Kemudian ukuran-ukurannya bagaimana. Intinya sih sebenarnya prinsip-prinsip performance management ya. Sebagaimana saya mau sharing dulu di bagian berikut ini. Manajemen kinerja SDM ya, atau performance management. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana mengelola anggota tim agar bisa sukses mencapai sasaran. Nah, ini ada siklus manajemen kinerja. Ya. Nah, ini siklus pada umumnya sih seperti ini ya. Siklus 4 jurus atau 4 step. Ya. Jadi kita mulainya dari sini, dari angka 12 kalau jam itu ya, di tengah atas, plan. Plan. Jadi dimulai dengan plan lebih dulu, rencana. Ya. Yaitu yang isinya adalah performance agreement. Bersepakat tentang kinerja yang mau dicapai. Ya. Nah, nanti di sini kan kita bicara indikatornya apa. Apakah menggunakan perspektif dari balance scorecard, misalnya aspek keuangan, aspek customer, aspek internal business process, kemudian aspek learning and growth, atau yang klasik. Ya. Yang klasik itu kan QCDSM biasanya ya, QCDSM, quality, cost, delivery, safety, and moral. Ya, itu yang terkenal di
bukunya Kiyoshi Ruzaki ya, itu The New Soft Law Management ya, itu yang banyak perusahaan-perusahaan Jepang menganutnya itu QCDSM ya, Quality, Cost, Delivery, Safety, and Moral ya. Ya tinggal ditentukan apa gitu ya, dan angkanya bersepakat. Bicara omset berapa omset, bicara produktivitas berapa angka produktivitas yang mau dicapai dan kapan. Setelah bersepakat, ya, tapi tentu bersepakat itu bukan berarti nggak ada rujukan ya. Rujukannya adalah sasaran perusahaan. Misalnya kalau ada satu sasaran strategis perusahaan, misalnya akhir tahun harus tercapai pertumbuhan produktivitas 20%, misalnya, atau pertumbuhan omset, ya, atau penurunan angka cacat produk, misalnya berapa persen, ya. Itu bisa ditentukan dari tingkat perusahaannya, kemudian dijabarkan ke level di bawahnya, ke masing-masing departemen sampai kepada masing-masing orang. Ya. Jadi di sini sepakat. Nah kalau bicara agreement berarti kan dari awal sudah diobrolin gitu, tidak satu pihak ya, tidak top down ya, tapi ini kombinasi top down and bottom up. Makanya ada agreement gitu ya, bersepakat. Ya. Termasuk juga bukan hanya bersepakat angka, ya, target-target berapa, tapi juga bersepakat tentang how to-nya, bagaimana mencapainya dan kapan. Gitu. Ya. Maka memang harus ada kertas kerjanya, gitu ya, mengenai dari awal performance agreement-nya seperti apa. Berikutnya masuk ke action atau tindakan. Ya. Pada tahap tindakan ini adalah sebenarnya masih bicara tentang planning, tetapi dalam aspek personal development planning. Ya, jadi untuk mencapai sasaran-sasaran ini, ya, orang kan harus punya kemampuan tertentu, punya kapasitas. Di sini juga diperlukan pembicaraan mengenai apa sih yang harus dikembangkan pada diri saya. Karena mungkin kompetensi ini dibutuhkan ya supaya saya bisa bekerja dan meraih target yang disepakati. Jadi di sini ada bicara personal development planning. Berikutnya mulailah berkinerja. Nah ini selama 1 tahun itu kan di sini di kotak ini sebenarnya performance, dan isinya adalah monitoring, ya, diikuti, dipantau, ya, dikawal, ya. Kalau istilah di instansi pemerintah itu barangkali apa namanya, pengawasan melekat barangkali, pengawasan melekat. Jadi ini dimonitor. Nah, kemudian ada performance review di sini, tinjauan kinerja. Ya, hanya sebenarnya bisa juga ini maksudnya adalah evaluasi akhir tahun. Ya. Sedangkan monitoring ini kan adalah bisa setiap bulan, bisa juga 3 bulan sekali. Tergantung harus serapat apa frekuensinya. Gitu. Ya. Kalau cukup high risk artinya harus dikawal terus ya mungkin sebulan sekali. Tapi kalau tidak terlalu high risk mungkin 3 bulan sekali udah cukup. Ya, yang penting kan mencegah jangan sampai penyimpangannya terlalu jauh. Kan dibiarkan terus-menerus tuh nggak ada satu review itu kan potensi masalahnya adalah kemungkinan penyimpangannya sudah melebar jauh. Gitu. Sehingga untuk memperbaikinya lebih sulit. Ya. Nah, di bagian ini sebenarnya dicoba di breakdown lebih detail ya dari gambar ini. Ya. Jadi urutan manajemen kinerjanya itu yang pertama adalah mendefinisikan dulu peran. Jadi peran orang-orang ini itu apa? Ya, sebenarnya kalau secara teknis ini bicara tentang memastikan job description-nya sudah benar. Ya. Orang ini job description-nya apa? Peranan-peranannya apa? Ya. Jadi memang harus dimulai dari situ. Ya. Kan kalau memang di dalam job description-nya nggak ada tugas itu dan nggak ada target itu, ya itu kan berarti memang bukan tanggung jawab dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, masuk ke performance and development agreement. Jadi bersepakat tentang kinerja yang mau dicapai dan pengembangan yang mau dilakukan ya untuk memperbaiki kompetensi. Ya. Nah, jadi di sini kita akan bicara kompetensi requirement, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, yang harus dipenuhi apa, kemudian performance standar yang harus dicapai. Jadi di sini ada 2 nih, ya. Persyaratan kompetensi dan standar kinerja ya yang mau dipakai, yang mau dirujuk. Ya. Masuk ke step 3 dan 4 ya, sini adalah performance and development plan. Ya.
Jadi sebenarnya lebih lanjut setelah agreement itu ya rencananya apa dong. Kalau bicara performance plan berarti KPI ini target sekian gitu dan seterusnya. Development plan misalnya mau mempelajari tentang apa? Misalnya tentang kemampuan manajemen, tentang kemampuan komunikasi, whatever. Yang penting memang itu dibutuhkan. Ya. Barulah masuk ke action. Artinya di sini orang kerja. Ya. Action. Nah, di sini apakah tercapai atau tidak itu dilakukanlah. Kompetensi evidence-nya ada enggak? Bahwa itu sudah tercapai. Ya, bukti kompetensinya. Ya. Kemudian ukuran kinerjanya. Jadi di sini ada yang disebut continuous monitoring and feedback. Misalnya meeting bulanan, meeting 3 bulanan, gitu ya. Nah, tujuannya adalah mereview dan berdialog. Ya. Jadi ini belum nyampe di ujung tahun. Ya. Kalau di ujung tahun ini yang nomor 6 nih. Yang nomor 6 ini formal review. Yang disebut performance appraisal itu ada di sini sebenarnya. Ya. Di yang nomor 6 ini. Ya. Jadi di sini kemudian kelanjutannya adalah ini ada rating. Rating itu penilaian. Nah, ujungnya reward. Ya. Bisa reward finansial maupun non finansial. Ya. Di sini tidak ada kata-kata punishment atau hukuman. Karena seharusnya sih performance management yang sukses itu yang semua orang kemudian dapat reward karena tercapai, gitu, ya kan? Tidak ada harusnya yang mendapat hukuman. Kalau ada yang dapat hukuman, misalnya apakah dapat surat peringatan atau diberhentikan. Artinya performance manajemennya tidak berjalan dengan mulus. Gitu. Nah, ini breakdown dari yang pertama ini. Jadi kurang lebih seperti ini kalau dibikin singkat. Ya. Aktivitas pokok mengelola kinerja itu pertama aspek plan-nya, definisikan peran, jadi ini bicara job description. Ya. Kemudian bersepakat tentang kinerja apa, ya, dan target yang mau dicapai. Kemudian performance improvement plan, rencana peningkatan kinerjanya apa. Kemudian act, nah di sini rencana pengembangan personil. Ya. Kemudian monitoring, managing performance sepanjang tahun, ya, throughout the year. Dan ini di endingnya akhir tahun review, performance review, terutama ini review secara formal. Ya. Kalau yang setiap bulan, setiap 3 bulan itu ini disebutnya monitoring di sini. Atau ada juga yang menyebutnya review, sedangkan yang di akhir tahun itu disebutnya appraisal. Ya. Jadi kalau dalam ilustrasi yang lain kurang lebih begini. Ya. Jadi di awal tahun ini, ya, start year, ini dimulai dengan performance agreement. Kemudian sepanjang tahun ini, ya, during year, ini monitoring and review against performance agreement. Menyimpang tidak, tercapai atau tidak, on the track atau tidak. Ya. Akhir tahun, nah ini adalah performance review yang utama. Ya. Main performance review. Nah ini ada ilustrasi panah, ya. Ini panah ini. Kemudian ada garis putus-putus, ada yang di bawah, ada yang di atas. Artinya kan bisa terjadi 2 kemungkinan. Jadi yang panah itu adalah sasarannya. Sasarannya itu harusnya seperti panah ini, ya, yang warna hitam tebal ini. Tapi aktual performance-nya ternyata fluktuatif gitu ya, naik turun. Jadi dengan demikian akan ada 2 kondisi ya pada saat kita menilai kinerja itu atau pada saat kita mereview kinerja. Pertama bisa saja kondisinya high performance, tercapai ya. High performance itu kan yang ini nih. Ya, garis putus-putus yang berada di atas panah itu high performance. Sedangkan low performance, ya, low performance ini, nah ini yang di bawah panah, yang area ini nih. Ya, nah kalau terjadi high performance, maka treatment yang perlu dilakukan oleh seorang atasan adalah melakukan penguatan, reinforcement, ya, memberikan penguatan melalui pengakuan. Bisa berbentuk finansial maupun non finansial, ya, ataupun memberi penghargaan ataupun memberi tanggung jawab tambahan sehingga orangnya merasa mendapat kepercayaan, ya, dan dapat pengakuan. Jadi ya bisa sifatnya finansial maupun non finansial. Ya, intinya sih sebenarnya adalah rekognisi, ya,
rekognisi dan reward. Gitu. Nah, tetapi kalau terjadi misalnya performance-nya ini garis putus-putus yang di bawah panah, berarti low performance. Nah, low performance itu ini coaching and counseling. Gitu. Jadi sebenarnya big picture-nya di mana sih letaknya coaching and counseling itu? Letaknya di sini. Jadi kalau menggunakan model ini, ya, apa sih hubungannya misalnya manajemen kinerja dengan coaching and counseling? Ya. Dan saya kira manajemen kinerja itu menurut saya sampai makin hari makin penting menurut saya. Nggak bisa diabaikan. Jadi kebanyakan sampai kegagalan seorang atasan itu karena gagal dalam mengelola kinerja. That's a problem. Ya. Dan salah satu instrumen pentingnya ini coaching and counseling. Ya. Coaching lazimnya itu dilakukan oleh atasan apabila terjadi gap kompetensi. Gap kompetensi. Ada kekurang mampuan ya dari bawahan. Maka kita harus lakukan coaching. Ya. Sedangkan counseling ya, digunakan untuk apabila ada ketidakmauan ya. Masalah motivasi atau masalah attitude. Masalah perilaku yang harus diperbaiki, masalah sikap. Ya seperti waktu sekolah dulu kan ada guru BP atau sekarang namanya guru BK ya, bimbingan dan konseling gitu. Ya kalau dulu guru bimbingan dan penyuluhan. Ada siswa yang bandel, gitu, suka melanggar aturan, ya, tidak kooperatif, ya, itu dipanggil gitu untuk ya diberi pembinaan, diberi nasihat, begitu. Ya kadang orang tuanya dipanggil gitu kalau sudah berkali-kali dipanggil nggak ada perbaikan. Kadang-kadang orang tuanya dipanggil, ya. Dan itu kan yang disebut konseling. Pak Dadang, ya. Pertanyaan saya Pak, kalau pekerjaan itu tidak bisa dikuantify, bagaimana Pak? Jadi misalnya apa ya pekerjaan-pekerjaan staf barangkali Pak yang ya bagaimana perintah dari atasan gitu kan, terus dikerjakan gitu. Kalau yang bisa dikuantify mungkin lebih mudah begitu untuk kita menentukan gimana ini apa dalam diagram gitu misalnya. Gimana Pak Dadang? Kalau menurut saya semua pekerjaan bisa dihitung, Bu. Tapi mungkin tidak semua aspek kinerjanya bisa diukur. Saya ambil contoh misalnya petugas administrasi, mengukurnya apa? Kita bisa kembali ke job description mereka, tugasnya apa aja. Dan setiap tugas itu pasti ada ukuran kinerja. Misalnya output. Kalau dia ngetik atau menginput data, jadi berapa data yang harusnya dicapai oleh dia. Ya. Yang mungkin agak sulit itu kalau pekerjaan-pekerjaan itu memang sifatnya pertama tidak rutin, banyak tidak rutin. Kemudian memang lebih banyak judgement-nya gitu untuk menentukan ini baik atau tidak. Jadi harus dengan pendekatan yang subjektif. Iya. Namun sepanjang job description-nya bisa diurai tugas-tugasnya, katakanlah dia punya 10 butir tugas gitu, Bu Ena. Mungkin tidak semuanya harus diukur. Mana aja yang dari 10 itu yang dianggap paling penting, yang merupakan prioritas. Jadi menggunakan metode keterwakilan dari tugas. Keterwakilan tugas. Dari 10 mungkin cukup 3 item yang kita akan ukur. Yang memang lebih mudah gitu mengukurnya. Ada ukurannya. Misalnya kalau pekerjaan administratif misalnya, Bu Enah ya. Misalnya staf akunting. Menurut Bu Enah apa kira-kira ukuran kinerja staf akunting? Ya mengerjakan tugas-tugas ya, misalnya petiket segala gitu Pak. Mencatat. Kira-kira dia disebut kerjanya baik tuh misalnya apa? Kalau bagaimana? Tugas-tugasnya selesai, Pak. Selesai, misalnya selesai itu kan bisa tidak boleh telat ya, Bu Endah. Pertama tidak boleh telat. Kedua tidak boleh ada yang salah. Minimal itu bisa dikuantifikasi dari situ. Misalnya dengan ukuran kinerja begini. Targetnya adalah semua laporan diserahkan tepat waktu. Jadi keterlambatannya 0. Atau penyerahan tepat waktunya 100%. Itu bisa ditentukan seperti itu. Ya. Misalnya setiap tanggal 10 laporan harus diserahkan kepada atasannya. Iya. Kemudian tidak ada kesalahan. Iya. Pak Dadang, ini maaf ya. Jadi saya kemarin pernah bicara
kasih studi kasus gitu Pak ya. Jadi banyak sekali misalnya pekerja-pekerja yang saya temui di perusahaan yang saya pernah datangi itu ya. Jadi gini, ada orang-orang, sekelompok orang yang punya tugas banyak gitu. Misalnya dia terlibat dengan proyek-proyek tertentu gitu. Misalnya bukan 5S, misalnya lean manufacturing segala rupa gitu ya Pak ya. Karena dia kelompok pekerja yang karena ini ujungnya adalah ini ya Pak, kenaikan gaji gitu misalnya. Ujung-ujungnya mereka akan dapat kenaikan gaji yang sama gitu Pak Dadang, yang kurang lebih sama. Jadi atau misalnya kenaikan promosi yang kira-kira sama lah ya gitu Pak. Misalnya satu naik jadi supervisor, satunya juga naik jadi supervisor. Akhirnya yang satu nih yang anaknya banyak kegiatan gitu sampingan, dia jadi termotivasi karena yang satu juga misalnya yang kerjaannya itu aja, akhirnya mendapatkan appraisal yang sama gitu loh Pak. Jadi ada masalah kan di situ Pak di appraisalnya sebetulnya. Betul, ada yang perlu diperbaiki. Kelihatannya perusahaan itu butuh konsultan, Bu Ena. Iya, harus diperbaiki sistem manajemen kinerjanya atau appraisalnya. Kalau merujuk tadi Pak Dadang cerita bahwa itu harus direview setiap kali, itu kalau saya lihat sendiri ya, pengalaman saya itu kayaknya sulit dilakukan misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ini Pak, ya tadi seperti pekerjaan di garment itu kan tiap hari itu ya Pak, hektik gitu pekerjaan. Bagaimana manajer-manajer misalnya atau atasan-atasan lain bisa melakukan review, monitoring gitu tiap kali ke anak buah, melakukan penilaian, terus duduk bersama untuk berdiskusi tentang performance gitu. Ya. Kayaknya saya lihat itu sulit sekali dilakukan Pak Dadang. Yang ada pikiran kita kan target-target quality gitu, delivery yang akhirnya kejar-kejaran tiap hari, problem tiap hari gitu ya. Pak. Di situ lingkaran setannya di situ, Bu. Iya. Lingkaran setannya. Karena dari awal mindsetnya udah keliru gitu. Bahwa yang namanya kerja itu dianggapnya 100% hanya technical. Padahal seorang manajer itu managing people. Itu yang pertama. Selain managing task, ya. Managing people, managing task, managing self, itu adalah domain-domain dari seorang pengelola, dari seorang manajer. Gitu. Maka nggak heran karena memang dari awal keyakinannya seperti itu sepertinya kita berada dalam lingkaran setan gitu, nggak pernah ada perubahan gitu. Karena dianggapnya yang namanya kerja itu harus kayak gitu. Nggak perlu ada dialog, nggak perlu ada tinjauan, ya. Harus dulu gitu, ya. Kalau nggak ya ngundang konsultan manapun mereka kan tidak open mind gitu, menganggap kalau kerja tuh ya kayak gitu, manajer harus ada di pabrik, di lapangan gitu. Ya. Menurut saya juga tidak seluruhnya benar. Dari textbook itu sampai hanabu. Yang utama kan yang namanya proses planning, organizing, directing, controlling. Yang sebagian besar acting itu atau doing something itu sebenarnya operator kan gitu. Kalau orang di atasnya kan dia mencapai tujuan kan melalui orang lain gitu. Ya kalau ada yang harus dibenahi dengan orang-orang ini kan dia harus menghandle itu gitu. Ya. Gitu Bu Ena. Ya. Baik Pak, baik. Teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat, silakan. Agak sepi. Oke, saya lanjut dulu deh. Ini tahapannya jadi kurang lebih seperti ini dalam 1 tahun ya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, kita bicara performance review. Ya. Performance review adalah proses untuk meninjau kinerja secara berkala. Ya. Untuk memastikan proses dan hasil kerja itu tidak menyimpang dari goal dan plan. Jadi sebenarnya sebelum masuk nanti ke apakah perlu coaching, apakah perlu counseling, itu kan dari sini pintu masuknya itu ya, performance review. Nah,
ada tips yang sederhana kalau kita mau melakukan satu tinjauan kinerja anak buah kita atau performance review, gunakanlah prinsip RAVE. RAVE itu sendiri diterjemahkan sebagai bersorak gembira, tapi maksudnya adalah RAVE ini adalah singkatan dari 4 prinsip. RAVE. Nah, ini seperti ini yang disebut prinsip RAVE itu, ya. Ini kalau nggak salah sebenarnya saya ambil itu dari agak lama sih ini tuh, tapi dari Dale Carnegie itu ada ya. Ini tips ini ya dari Dale Carnegie itu RAVE ya. Yang pertama adalah R itu review lah. Review lah uraian hasil atau kinerja ya. Telah kembali kondisi yang diharapkan, perubahan-perubahan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi harus lihat dulu review kayak gimana dia hasil kerjanya. Bandingkan dengan rencananya. A, itu analyze kerja bulanan untuk melihat apanya, dan setelah identifikasi kesenjangan dan peluang. Kemudian lakukannya berdua nih, dialog. Ini dilakukan secara dialogis ya. Kemudian vision baru untuk perkembangan dan pertumbuhan di masa depan bagi orang tersebut agar dia dapat maju satu langkah lagi. Dan terakhir P-nya encourage. Berikanlah dorongan pada orang tersebut, motivasi. Ya, disuntikkanlah motivasi supaya dia bersemangat. Ya, itu ya prinsip BRAVE itu pada saat kita melakukan tinjauan kinerja. Ya. Nah, ini ada kuesioner nih, kuesioner yang sederhana, cuma 11 pertanyaan ya. Yang ingin tahu sebenarnya apakah Anda seorang viewer yang efektif atau belum? Ya, dan apa ya, Anda merespon saja. 1 itu never, nggak pernah. 5 itu selalu. Ya. Kalau 5 mungkin apa ya? Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang. Nomor 4 sering. Gitu ya. Nomor 2 itu apa? Jarang. Jarang. Ya. Itu kan nggak pernah. Jadi pernyataannya seperti ini. Pertama, mendasarkan feedback atas sasaran dan standar. Nah, benar nggak? Kalau Anda ngasih umpan balik ke bawahan, dasarnya apa? Punya pembanding enggak? Ya, apakah sasaran dan standar itu dijadikan sebagai dasar feedback? Kedua, membiarkan bawahan yang memimpin pada saat menilai kinerja. Jadi nggak usah kita yang aktif nanya ini, nanya itu. Mungkin kata-kata sederhananya atau perintah sederhananya begini. Kamu bisa ceritakan mungkin pencapaian kamu sendiri selama 3 bulan. Dia sendiri memimpin menilai kinerja. Ya, dia bisa bercerita banyak. Dan memang harus dibantu dengan formulir, checklist supaya nggak kemana-mana sebenarnya, supaya terstruktur ya. Alat bantunya kan ada formulir-formulir seperti itu. Ya. Yang ketiga, mengundang feedback dan meminta bantuan bawahan. Ya. Jadi kita memang harus partisipatif dan mau mendengar. Ya. Mengundang feedback dan meminta bantuan bawahan. Menurut kamu gimana? Ya. Yang keempat, nah ini dalam tanda petik nih, ya. Menangkap karyawan melakukan yang baik. Wah, ini ya. Jadi kalau kita belusukan ke lapangan ya, atau melihat bagaimana anak buah bekerja itu, kalau dulu biasanya kan kalau keliling itu cuma nyari-nyari anak buah melakukan kesalahan. Ini harus diubah ya, supaya lebih beradab ya, lebih etis. Menangkap karyawan melakukan yang baik gitu. Ada karyawan kerjanya bagus, rajin, teliti, kita berikan apresiasi. Ya, kita temui, kita berikan apresiasi seperti itu. Ya. Nomor 5, memberikan dukungan dan pengakuan. Ya, ya kadang-kadang ada sih atasan yang pelit banget gitu. Rasanya tuh bagi dia itu tabu gitu ya, memberikan apresiasi. Malah ada yang beranggapan gini, ya itu kan udah kerjaan dia katanya. Ntar kalau kita puji-puji, kasih pengakuan, ntar besar kepala lagi. Ya, sudah besar kepala nanti minta bonus lagi. Nah, ada atasan yang mikir kayak gitu kan. Kalau menurut saya keliru gitu. Ya. Ya. Sebenarnya juga nggak selalu apa yang dipikirkan kayak gitu ya. Kadang bawahan itu juga bukan mau nyari-nyari bonus kok, ya. Atau minta dikasih kenaikan gaji yang gede. Sebenarnya kalau dia kerja baik dan dia udah benar-benar capek kerja itu, terus atasannya
mengakui ya dan mengapresiasi. Itu udah sangat sejuk gitu buat mereka. Ya. Kemudian berikutnya apa? 6 ya, mendengarkan dengan baik dan mengecek pengertiannya. Ya. Jadi kita dengarkan, terus kayak kita bilang, yang saya tangkap begini benar nggak? Nah, gitu ya. Apakah yang kamu maksud tuh ini? Ya, itu kan. Mengecek pengertiannya. Kemudian yang 7 memberikan sasaran, feedback yang membangun, yang memfokuskan pada perilaku, bukan pada orang. Jadi pada saat kita menilai itu, kita nggak menilai orang, tapi kita menilai perilakunya. Ya. Karena ya sering yang membuat sesuatu itu keliru itu kan sebenarnya perilakunya. Jadi kalau menjudge orangnya kan artinya wah itu justru jadinya personal ya. Jadi malah jadi kesannya tidak etis gitu karena menilai orang. Sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya kan behaviornya gitu yang perlu diperbaiki. Kemudian berikutnya memberikan contoh spesifik gitu, jangan ngomong di awang-awang gitu, harus tajam gitu. Ya kalau kita memberikan contoh gitu. Jangan memberi contoh tapi malah semakin blur gitu pengertiannya. Harusnya kan kalau kita dikasih contoh itu kan kita tuh makin tajam pengertian itu, kan begitu ya. Kemudian yang saya membiarkan bawahan mengetahui di mana mereka berdiri ya. Ya, baik proses kerja maupun hasil kerja ya. Ada satu gambar besar ya bahwa blueprint-nya harusnya begini. Yang ada sekarang adalah seperti itu. Terus bagaimana? Posisi Anda ada di mana? Misalnya pencapaian Anda udah berapa persen gitu. Ya. Ada beberapa misalnya temuan bahwa ada prosedur yang tidak dilakukan. Dia harus mengerti. Kemudian mendiskusikan solusi dan setuju pada action plan. Rencana tindakan perbaikan. Diskusi, ya. So, itu solusinya, kita support, kita setuju. Dan 11, menjadikan feedback sebagai proses berkesinambungan. Jadi bukan yang dilakukan hanya sekali, setahun, atau sekali seumur hidup. Feedback itu kan harus merupakan proses berkesinambungan. Nah, dengan kata lain begini sih sebenarnya. Dengan 11 pernyataan ini ya, yang kita diminta merespon, ya. Jadi idealnya kalau kita ingin melakukan review secara efektif, maka kita harus melakukan yang 11 item. Makin sering kita lakukan yang 10 hal ini, mestinya kita akan lebih efektif dalam melakukan tinjauan kinerja kepada tim kita. Nah ini skornya, ya. Jadi skor Anda itu 41 sampai efektif sebagai reviewer. Kalau skornya 26 sampai 40 cukup lah, sedang-sedang aja. Tapi kalau skornya itu 11 sampai 25, jadi masih kurang efektif. Tinggal nanti dilihat item mana yang kita belum nyampe 5 gitu atau belum nyampe 4. Ya. Yang belum nyampe 4 kan berarti itu yang harus ditingkatkan. Kalau masih 3 berarti masih kurang, apalagi 2 dan 1. Nah, di dalam performance review ini ada prinsip-prinsip human relation yang ini dijadikan satu tips juga, nasihat ya. Kalau kita melakukan tinjauan kinerja terhadap anggota tim kita, maka sebaiknya prinsip-prinsip human relation ini yang kita pakai ya. Ini saya masih menggunakan beberapa advice dari pakar ilmu perilaku Dale Carnegie. Ini ada dalam buku-buku beliau, salah satunya adalah buku How to Win Friends and Influence. Ini apa yang harus dilakukan? Ini ada 15 gitu ya. Milikilah itikat baik yang sebesar-besarnya. Ya. Kesempatan tergantung niat, gitu ya. Harus punya niat yang baik, itikat yang baik. Yang kedua adalah orang yang dapat percaya, ya. Jangan manipulatif, gitu. Ya. 3, berilah kesempatan bawahan untuk mempelajari semua data sebelum pertemuan. Jadi jangan tiba-tiba saja begitu, harus diberi waktu. Ini datanya, kamu pelajari dulu, nanti kita diskusi. Beri kesempatannya. Mulailah pertemuan dengan positif. Ya kadang-kadang kita harus menciptakan dulu suasana pertemuan pada saat review itu supaya enak suasananya, ya. Ramah, kondusif, ya. Jadi harus pasang muka manis, muka yang friendly, gitu. Ya, jangan muka yang ditekuk gitu ya, udah
udah tegang dari awal, biasanya kesononya tuh berat gitu kalau udah kayak gitu ya. Jadilah seorang coach, artinya orang yang mau membimbing. Jadilah seorang coach. Jangan menjadi seorang hakim gitu ya. Jadi seharusnya menjadi seorang coach ya. Berilah penekanan pada hal-hal yang telah dilaksanakan dengan baik. Jadi kita mulai dari yang baik-baiknya dulu. Ini ada yang, wah itu bagus sekali ya. Dulu kan nggak begitu ya, sekarang kamu lakukan begini. Itu kita sangat appreciate. Ya. Kemudian gunakan data-data yang akurat gitu ya. Jangan pakai kira-kira. Misalnya bicara disiplin ya, kita punya data kok disiplin karyawan. Misalnya kehadirannya, apakah dia sering terlambat, pulang cepat, ya, bolos. Ya. Kan itu datanya ada di payroll, di program payroll ya, gampang sekali data-data itu. Gunakanlah perintah yang tegas ya, jangan yang blur, yang ruam ya. Gunakan perintah yang tegas, beri bimbingan dan beri koreksi. Berikutnya, pisahkanlah kesalahan dari pribadi individu yang dievaluasi. Jadi orangnya dan perilakunya yang salah itu harus dipisah. Sering-seringnya kan kita campur aduk ya. Kadang-kadang malah menjudge pribadinya. Gitu. Dasar kamu memang pemalas. Itu kan yang harus dihindari. Kemudian selamatkan muka orang lain. Nah ini, ya, selamatkan muka orang lain. Ini perbuatan yang sangat baik ya, dan saya kira sih akan sangat diapresiasi. Jadi kita tidak mempermalukan mereka, ya, tapi kita menyelamatkan muka orang lain. Ya. Tapi tentu dengan catatan bahwa orang itu kemudian sadar bahwa ada yang perlu diperbaiki. Ya. Jangan karena kita selamatkan terus dia nggak tahu diri. Ya. Nah, itu berarti ya memang harus sistem khusus kita orang yang kayak gitu. Berilah pujian atas kemajuan yang sekecil apapun. Pujilah setiap kemajuan. Ya. Yang disebut apa ya istilahnya? Little celebration. Ya. Itu penting ya, little celebration. Ya. Dan itu bagian dari motivasi. Ya. Kemudian harapkanlah ada kemajuan. Ya tentu kita punya ekspektasi, kita sampaikan. Kita sebagai atasan maupun perusahaan punya ekspektasi. Susunlah bersama-sama suatu rencana perbaikan. Jadi ini demokratis ya. Jadi action plan-nya apa untuk memperbaiki situasi yang memang perlu diperbaiki, itu kita menyusunnya bersama-sama. Jadi tidak pendekatan perintah. Ya. Jadi memang sih ini tuh apa ya yang digunakan adalah kepemimpinan partisipatif sebenarnya. Ada yang dilibatkan. Ya. Kemudian revisilah sasaran atau hasil kinerja dan susun standar-standar kinerja yang baru. Ya kalau memang perlu revisi. Ya. Susun standar-standar kinerja yang baru. Ya. Kalau memang itu ternyata misalnya yang disebut mission impossible gitu ya. Atau terlalu gampang malah. Ya. Dan yang ke-15, tutuplah pertemuan dengan peneguhan. Ya udah deh, pokoknya kita siap ya. Nah, itu peneguhan ya. Dan beri yang bersangkutan suatu reputasi tinggi untuk dicapai. Ya. Nah ini yang advice-nya itu yang harus dilakukan pada saat kita mereview. Berikutnya adalah yang jangan dilakukan, ya don't, ya do not, ya. Jangan dilakukan. Pertama, berharap orang lain akan melupakan pelanggaran kita. Kadang kita menjudge orang, gitu. Kalau kita sendiri juga banyak melakukan kekeliruan. Dan kemudian kita punya asumsi orang lain nggak akan tahu atau akan lupa. Ya. Enggak. Orang pasti ingat bahwa kita pun pernah melakukan suatu pelanggaran. Yang kedua, mengkhianati kepercayaan orang lain. Ya. Waktu dialog gimana, di luar diomonginnya gimana, berarti kan itu kita sudah ingkar janji atau berkhianat. Ya, tidak setia kepada yang tidak hadir. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Misalnya ada ancaman. Ya. Kamu saya pindahin nanti, atau saya demosikan. Memaksa atau merengek. Ya. Kemudian bersikap bermusuhan. Ya. Pasang front gitu ya. Kemudian yang juga nggak boleh adalah memfokuskan diri hanya pada kesalahannya. Yang diomongin kesalahan ya terus, yang baik-baiknya nggak pernah diakui, nggak pernah diapresiasi. Kemudian mendasari keputusan Anda pada pendapat. Harusnya sebelum kepada pendapat itu kan data dulu ya, data dan fakta dulu, baru kita punya pendapat. Nah ini juga ya SOK ya, salahkan, omeli, kritik. Ya. Jangan menyalahkan, mengomeli dan mengkritik.
Dan kalaupun nanti kita mau mengkoreksi perilaku itu ada tipsnya, ya, ada tata caranya. Karena intinya begini, orang itu sebenarnya nggak suka disalahkan, nggak suka diomoli, dan nggak suka dikritik. Pada dasarnya begitu. Maka kalaupun kita ingin mengkoreksi perilaku, ya itu ada caranya. Ya. Nggak boleh menyerang pribadi. Dasar kamu mau pemalas, gitu ya. Apalagi sampai bawa-bawa keturunan, gitu ya, benar-benar tidak etis. Ya. Kemudian mempermalukan orang lain, ya misalnya menegur, ya, memberi peringatan misalnya di depan banyak orang, ya, apalagi dengan kata-kata yang tidak patut. Kemudian mengabaikan orang tersebut setelah pertemuan berakhir sambil mengharapkan banyak perbaikan pada pertemuan berikutnya, ya nggak bisa, ya. Kan harus di-maintain. Suasana hubungan pun harus di-maintain supaya orang itu sendiri kemudian tahu bahwa kita concern sama dia, kita peduli dan kita support. Mengharapkan mukjizat, no, gitu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, ya cuma berharap ya nanti juga bagus, ya nggak cukup, harus ada ikhtiar, ya. Kalau kata penyanyi Oma Irama itu perjuangan dan doa, dua-duanya harus ada, gitu. Bukan cuma doa, ya harus ada perjuangan juga. Kemudian bersikap sebagai penonton. Ya, umumnya penonton itu apa coba? Merasa lebih pintar dari pemain, ya, ya cuma mengkritik aja, menyalahkan, ya. Lihat aja orang kalau nonton bola. Komentar-komentarnya. Jangan seperti itu. Karena sebenarnya kita sama-sama bermain, hanya bedanya kita ini adalah manajer, mereka adalah pelaksana. Yang 14, mengabaikan uraian atau hasil kinerja yang diharapkan. Ya. Jadi standar-standar yang mau dicapainya kita abaikan itu, ya. Justru harusnya ke sana merujuknya. Ya, kepada uraian hasil kinerja yang diharapkan. Yang menjadi suatu pembanding. Kemudian terakhir, menutup pertemuan atau review atau appraisal dengan nada negatif. Ya. Jadi harus dengan positif, bersepakat, ya, dan timbul rasa saling percaya satu sama lain. Ya, ya ini adalah advice-nya, dan memang lebih banyak ini aspek attitude, ya, aspek sikap. Bagaimana supaya satu review itu bisa berjalan dengan sukses dan efektif. Jadi bukan hanya masalah teknis, bahwa ada data, ada formulir, ya. Ada fakta-fakta yang dikemukakan, tapi juga ini aspek soft ini juga harus diperhatikan. Nah, dengan review adalah wawancara penilaian. Wawancara penilaian ini biasanya di akhir tahun, ya, ada wawancara penilaian. Kalau yang ini kan tinjauan, ya. Tapi mirip juga sih, hanya bedanya kan kalau review itu kan 3 bulan kali, sifatnya reguler, gitu ya. Kalau yang setahun sekali itu kan menyeluruh, jadi melalui selama setahun. Wawancara adalah bentuk komunikasi dua arah. Nah, ini definisi aja, dan seterusnya. Jadi kenapa perlu ada wawancara penilaian? Ya supaya ada dialog tadi, dan supaya kita mencari tahu kalau ada sesuatu yang tidak, itu masalahnya apa? Kan harus diobrolin, ya, melalui media wawancara. Jadi inti sebenarnya begini, untuk terwujud wawancara yang efektif, maka perlu wawancara ada human relation yang baik. Gitu aja. Ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke coaching. Tadi dikatakan bahwa coaching itu dan counseling adalah 2 treatment yang mungkin kita perlu lakukan apabila terjadi low performance, ya, kinerja yang rendah. Ya. Coaching itu sendiri adalah mengajarkan, membimbing, memberi instruksi kepada seseorang atau sekelompok agar memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini, ya, menggunakan yang simple, ya, sedang-sedang saja, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi ada 5 jurus di sini, berarti 5 step. Ya. Dimulai dengan siapkan bawahannya. Yang kedua, tunjukkan caranya. Yang ketiga, ciptakan suasana positif. Yang keempat, minta bawahan melakukan. Dan kelima, evaluasi. Ya, belajar dan tindak lanjut. Keterangannya kurang lebih seperti ini. Pada saat langkah pertama, kita menyiapkan bawahannya. Apa yang harus dilakukan pada step ini? Berikan penjelasan apa yang harus dilakukan. Hambatan pembinaan yang efektif mencakup ketakutan bawahan akan perubahan. Nah ini, ya, jadi kadang orang tuh takut akan adanya perubahan. Maka kita harus memberikan suatu klarifikasi
untuk bisa menghilangkan kekhawatiran itu. Bahwa perubahan ini sebenarnya membawa manfaat buat semua. Bukan untuk membuat kita tambah susah. Justru perubahan ini membuat kita semakin sukses. Ya, dan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang kemarin muncul. Ya. Bawahan mungkin defensif. Gitu ya. Banyak lah ya. Orang mau coba defensif, ya, mempertahankan sesuatu status quo. Gitu ya. Atasan dapat membantu bawahan untuk lebih santai dan berempati dengan dia. Jadi memang ini komunikasinya juga harus betul-betul soft, persuasif, ya, dan friendly. Gitu ya. Cari tahu apa yang bawahan sudah tahu, gitu ya. Lanjutkan dari yang familiar hingga yang asing. Jadi kalau yang sudah tahu ya hanya mengkonfirmasi saja. Dan pada saat kita mulai mengajarkan hal-hal baru ini, sebenarnya kan lazim dilakukan mulai dari yang gampang dulu menuju kepada yang lebih sulit. Langkah kedua adalah tunjukkan caranya, bagaimana sesuatu harus dikerjakan. Tunjukkan cara melakukannya, jelaskan kepada bawahan apa yang sedang dilakukan dalam satu bentuk demonstrasi atau peragaan. Dan ini bergerak dari yang sederhana hingga yang kompleks. Ya. Ini juga sebenarnya mirip dengan yang waktu sesi 1 itu, bagaimana instructing gitu ya, bagaimana memberi instruksi atau melatih bawahan. Beri bawahan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin ketemu kan hal-hal yang bagi dia tuh nggak jelas atau membingungkan. Dia harus bertanya. Jelaskan hubungan antara apa yang bawahan lakukan dan keseluruhan operasinya, supaya dia tahu persis ya gambar besarnya dan posisi dia di dalam gambar besar tadi. Yang ketiga, ciptakanlah suasana yang positif. Berikan penguatan positif untuk bawahan, ya bisa mengapresiasi setiap kemajuan misalnya. Dan memberikan semangat, optimisme. Dan tentunya harus bersabar dengan bawahan. Nah, kan kadang-kadang juga kita ketemu bawahan yang mungkin learning prosesnya atau learning capacity-nya agak nggak gitu bagus ya. Tapi kan karena kita juga sudah mempercayakan dia di posisi itu tanggung jawab kita. Maka kita harus bersabar. Gitu ya. Karena kita yang memutuskan orang itu ada di sana. Ya. Yang keempat, mintalah bawahan untuk melakukan. Biarkan bawahan berpartisipasi. Partisipasi aktif sangat penting untuk menanamkan pembelajaran jangka panjang. Ya. Yang langkah kelima, evaluasi belajar dan tindak lanjut. Di sini kita memeriksa kemajuan bawahan dan menunjukkan ketersediaan atasan untuk menjawab pertanyaan dan untuk menemukan masalah baru. Jadi kita hadir, ya, memberikan dukungan kepada mereka. Nah, itu 5 step coaching itu. Nah, di sini juga ada tips atau masukan prinsip-prinsip human relation dalam coaching and counseling. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya ya. Pedoman untuk coaching, melatih, fokus pada apa yang benar, ya, jangan cuma nyari-nyari yang salahnya saja. Lakukan ini demi keberhasilan, bukan untuk kegagalan. Ya. Jadi fokusnya harus berhasil. Berilah dorongan, buatlah orang yang Anda coach merasa bersemangat untuk membuat perbaikan. Jangan berdebat. Ya, berdebat itu akan membuat suasana itu tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Jangan permalukan orang yang Anda latih, selamatkan mukanya. Ya, jangan dia kemudian merasa malu karena berbuat kesalahan. Bicarakanlah permasalahannya, bukan orang. Adapun strategi untuk meningkatkan kinerja, pertama ciptakan suatu lingkungan yang terbuka terhadap kekeliruan atau kegagalan. Nobody's perfect. Orang sebelum sukses itu mungkin pernah salah. Ya. Itu satu hal yang artinya kemudian jangan orang ngerasa guilty feeling terus gitu. Padahal kadang-kadang memang untuk mencapai suatu kemajuan itu pernah salah dulu gitu. Ya. Akuilah kesalahan Anda sendiri. Jadi ini memang perlu keterbukaan dan kejujuran untuk biar saya juga melakukan kesalahan. Ya. Berpikirlah 2 kali sebelum Anda mengkritik atau menuduh orang lain. Kadang-kadang dampaknya bukan positif, ya, tapi justru negatif. Berikanlah bimbingan atau coaching dengan rasa hormat pada orang tersebut. Ya. Jadi jangan membuat dia merasa direndahkan. Gitu. Tapi tetap kita harus tetap respect kepada dia. Fokuslah pada performance, bukan pada pribadi orangnya. Sadarilah bahwa orang yang Anda latih itu juga mengalami tekanan. Ya. Jadi memang ini merupakan empati. Nah, ini ada beberapa juga tips, ya, masukan mengenai perlunya sikap positif kepada bawahan.
Ini sebenarnya satu apa ya? Checklist aja sih untuk mengecek diri sendiri sejauh mana sih sebenarnya kita sudah melakukan cara-cara yang positif kepada bawahan kita. Berilah tanda centang pada pernyataan berikut yang biasa Anda lakukan. Jadi idealnya memang ini Anda lakukan. Dan perhatikan bahwa semuanya bisa dilakukan setiap hari dan kapan saja. Ya, secara teratur mengucapkan salam kepada para bawahan. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, kadang lebih elegan, lebih terhormat ya, justru ya kalau kita sendiri yang memulai. Sesekali mengobrol tentang topik yang bukan pekerjaan, ya, yang menjadi hobi atau perhatian bawahan. Ya. Makan siang bersama bawahan. Ya. Yang membuat ada sendiri 8 kali ya, makan siang bareng bawahan. Menghormati dan menghargai bawahan. Menyebut nama yang melontarkan ide atau usulan ya pada saat diskusi itu. Sekali loh ide Kang Asep ini. Nah, itu ya satu contoh. Menyebut nama yang melontarkan ide atau usulan. Menjadi pendengar yang baik, punya rasa humor, ya. Membicarakan hal yang berkait dengan kinerja, ya. Memperlakukan bawahan secara adil, memahami dan mempertimbangkan masalah pribadi bawahan. Ya, kita tidak menutup mata dan telinga karyawan punya masalah pribadi. Kita juga mau peduli. Sikap positif. Ya. Kemudian bekerja sama dan bahu-membahu dengan bawahan untuk melaksanakan kegiatan penting, memberikan semangat kerja, menghargai peningkatan prestasi yang dicapai oleh bawahan, membantu bila diperlukan, bekerja dengan gembira. Nah, ini fun gitu ya, penting ini supaya suasananya itu menyenangkan. Sesekali mentraktir bawahan, ya sesekali ya, nggak perlu sering-sering juga. Ya. Ke perusahaan mentraktir bawahan nggak apa-apa, itu bagus sekali. Ya. Yang lainnya bisa kita tambahkan sendiri yang menurut kita itu baik ya, untuk menciptakan satu hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Nah, biasanya kalau dalam pelatihan in class saya biasanya minta peserta untuk melakukan simulasi atau role playing. Ya. Jadi cari pasangan berlatih, kemudian bergantian, berbagi peran siapa menjadi coach, siapa yang menjadi coachee. Halo Pak Dadang, terputus suaranya Pak? Karena barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum ada, saya lanjut dulu. Saya masuk ke pembahasan tentang konseling. Ya gambarnya kayak gini nih. Gitu ya. Ada orang yang lagi katakanlah kelihatannya seperti punya masalah, ya, atau dia melakukan pelanggaran sehingga atasannya mesti bicara dengan postur dan gestur seperti ini. Ini suasana ya mungkin salah satu ya suasana konseling, ya, memberi nasihat, mengingatkan atau menyemangati. Ya. Jadi kalau di pekerjaan memang masalah kinerja yang mau dipecahkan. Ya. Kalau di rumah tangga mungkin beda lagi, ya, masalah apa ya, pertahanan rumah tangga barangkali. Nanti kalau dengan anak-anak, ya, kalau di sekolah apa ya, masalah kinerja belajar, ya, akademik. Gitu ya. Nah, sebagai konselor atasan adalah penolong. Jadi idealnya memang seorang atasan itu harus bisa berperan sebagai coach dan sebagai konselor. Sekalipun tidak berarti dipaksa harus menjadi coach dan konselor profesional. Tapi paling tidak dalam hubungan antara atasan bawahan itu dia memahami ada beberapa prinsip yang bisa dipakai untuk membantu. Itu melakukan coaching and counseling. Jadi sebagai konselor atasan adalah penolong, ya, membahas masalah pribadi karyawan yang mempengaruhi prestasi kerjanya, yang bertujuan untuk mengatasinya. Ya, itu yang dimaksud konseling. Kapan karyawan perlu konseling? Ya.
Saya kira mungkin tidak setiap karyawan perlu, ya harus diakses dulu kan. Sebagai halnya juga dengan coaching, tidak semua membutuhkan coaching. Mungkin hanya sebagian karyawan. Konseling pun ya, kalau dugaan saya konseling malah jumlah karyawannya lebih sedikit sebenarnya. Yang biasanya kan yang karyawan-karyawan yang punya masalah perilaku itu jumlahnya nggak terlalu banyak biasa kalau yang saya alami. Ya. Kapan karyawan perlu konseling? Ya, seorang karyawan harus diberi konseling ketika ia memiliki masalah pribadi yang mempengaruhi kinerja. Dia punya masalah pribadi, dia ada mempengaruhi kinerjanya, ya jadi terganggu, ya. Ya misalnya indikatornya apa? Jadi absensinya banyak, sering tidak masuk, sering terlambat, ya. Pekerjaannya tidak selesai tepat waktu, terjadi banyak kesalahan. Nah, supervisor atau atasan harus mengenali tanda-tanda awal. Ya ada, ini simptomnya, ya, tanda-tanda awal. Tanda-tanda seorang karyawan bermasalah itu antara lain, nah ini tuh gejala-gejalanya itu ya. Tiba-tiba terjadi perubahan perilaku gitu misalnya semula dia nggak suka bohong, sekarang suka bohong. Dia biasanya kalau kemana-kemana bilang dulu, ini sekarang suka Charles itu singkatan dari ngencar ngereles gitu, nggak tahu kemana orangnya hilang gitu ya. Atas saya nyari-nyari kemana gitu ya. Nggak tahunya ada di sana di tempat parkir lagi ngerokok gitu ya. Padahal itu jam kerja, itu kan nggak normal gitu ya. Apaan Pak Dadang, Charles? Ngencar ngereles. Apa tuh? Bahasa Sunda ngencar itu kan ya keluar, ngereles tuh hilang gitu ya. Charles. Ngencar ngereles ya. Jadi keluar dari tempatnya dan hilang gitu ya. Charles itu ngencar ngereles gitu. Itu gorowan orang Sunda itu kalau menyebut orang yang suka hilang tiba-tiba itu Charles katanya, ngencar ngereles gitu ya. Iya Pak. Kemudian sifat lekas marah, itu gejala. Ada peningkatan kecelakaan. Orang kan kalau kerja nggak konsen itu kan bisa terjadi accident. Gitu. Kalau kami di garment itu kan bisa ketusuk jarum lah, keiris pisau cutter, gitu ya, yang seperti itu. Ya. Atau misalnya lagi ngepres, tangannya sendiri dipres gitu kan, bukannya baju yang dipres, tangannya yang dipres karena konsentrasinya terganggu. Peningkatan kelelahan itu orang. Kelihatannya kamu capek banget, kucel gitu, nggak semangat. Peningkatan kelelahan. Nah ini kalau misalnya kalau di negara barat gitu yang minuman kerasnya mungkin agak bebas itu kan berlebihan minum minuman keras ya, atau malah di tempat kerjanya sambil minum ya. Kemudian produksi atau hasil kerjanya menurun ya, terjadi degradasi. Limbah berlebihan, gimana ini kok banyak bahan-bahan yang terbuang gitu ya, padahal sebenarnya tidak harus sebanyak itu. Limbah yang berlebihan berarti ada yang salah dalam cara mereka kerja, SOP-nya nggak diikuti. Kesulitan dalam menyerap pelatihan, dilatih-latih terus, tapi kok ini ada orang-orang tertentu yang sepertinya masuk kiri keluar kanan gitu ya, tidak bisa menyerap dengan baik. Dan ini yang mungkin sangat dikhawatirkan, itu penyalahgunaan zat narkoba ya, mulai dia minum drugs gitu ya. Ya termasuk kan sekarang lagi viral nih bicara tentang legalisasi ganja gitu ya, yang diprakarsai oleh Thailand itu kan, sekalipun maksudnya kan untuk medis gitu ya, tapi kan kontrolnya nggak gampang. Ya, ya. Ini pernah terjadi Pak Dadang. Jadi ada satu pabrik yang entah kenapa mereka sering sakit gitu Pak Dadang. Jadi dalam satu departemen itu stres mereka tinggi banget. Ya, stres diakibatkan karena target yang tinggi gitu Pak ya. Terus perpindahan pekerja yang sering gitu Pak ya, karena mungkin stylenya berubah-ubah gitu kan setiap kali. Jadi sedikit-sedikit jadi style sering berubah. Terus mereka tuh Pak ya kecelakaan kerja jadinya tinggi karena memang mereka mungkin kecapean. Terus mereka katanya sering memikirkan pekerjaan gitu Pak di rumah Pak. Ya. Waduh, kebawa-bawa ke rumah ya. Saya harus ngajuin apa ya gitu-gitu. Aduh besok kayaknya reject lagi nih, saya harus ngejar target gimana caranya. Jadi itu tuh terjadi cukup banyak gitulah kira-kira Pak. Jadi
saya dengar dari cerita-cerita teman-teman pekerja. Nah, terus itu konselingnya bagaimana Pak kalau jumlahnya banyak begitu Pak? Kalau sumber stresnya atau tekanannya itu nggak diperbaiki, kita ini akar masalahnya tidak diselesaikan. Akar masalahnya kan mungkin bukan di individu-individu ini. Ya, orang ini kan sudah bekerja ekstra keras, gitu, tapi nggak pernah tercapai karena target-targetnya itu over capacity, ya, melampaui kapasitas mereka. Jadi itu nggak ada solusi. Kalaupun kita ngajak mereka ngobrol, konseling, ya, membuat mereka supaya bisa lebih tenang. Ya. Ibarat gini loh, mungkin orang itu sebenarnya karena virus atau karena tifus, ya, ada demam. Kita cuma kasih Panadol gitu, hanya simptomnya saja gitu ya. Kita coba atasi, tapi akar masalahnya tidak disentuh. Tetapi memang ini kita juga kan harus punya persepsi sama dengan manajemen gitu, Bu Enda. Kalau enggak kan disangkanya kita mengada-ngada, ya kan? Padahal sebenarnya mungkin betul bahwa pembebanan kepada mereka itu sebenarnya terlalu berat gitu. Ya, harus ada penyesuaian lagi. Gitu. Ya. Dan akhirnya orang-orang yang menyerah itu resign ya, Bu Enda. Resign, bahkan mungkin ada yang kabur aja, hilang entah kemana. Karena udah nggak tahan. Dan mereka itu juga bukan karena nggak butuh kerja ya, tapi nggak tahan. Gitu. Ya. Jadi perlu satu penelaahan yang komprehensif, gitu. Nggak cuma dari sisi karyawannya saja. Itu kan terjadi bukan hanya internal, kan faktor eksternalnya juga ada. Jadi saya kira juga jajaran manajemen juga harus open mind ya. Kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu di dalam pengelolaannya, terutama dalam goal setting, pembebanan target dan standar-standar. Yang belum muncul di sini, Bu Enda, dan sebenarnya ada ya fenomena ini. Untunglah sekarang nggak terlalu, kalau kemarin banyak kejadiannya, termasuk di tempat saya, yaitu kesurupan massal, Bu Enda. Itu sering juga Pak saya dengar. Ya, saya juga nggak ngerti itu bagaimana ceritanya ya Pak. Di mana-mana itu di pabrik-pabrik yang saya datangin itu kesurupan itu. Ya. Tapi kayak rutin terjadi Pak. Ya kalau di kajian psikologi kan pasti jawabannya ya sesuai kaidah psikologi gitu ya, bahwa pelaku histeris itu kan menular. Mungkin di dalam 100 orang itu yang mengalami stres hanya 2 atau 3 orang ya. Kemudian dia berperilaku histeris. Tapi kok bisa diobatin sama misalnya ya Pak, sama orang-orang yang dianggap pinter gitu, kok bisa diobatin gitu Pak? Ya, kalau udah ke ranah itu ya apakah betul itu fenomena gaib? Ya. Tentu trainingnya harus terpisah. Pak Hafiz harus bikin lagi training baru ya dengan narasumber yang berbeda gitu ya. Apakah betul itu fenomena gaib? Tapi beberapa yang pernah saya ngebahas masalah ini dengan sudut pandang psikologi ya, skenarionya tuh begitu gitu. Kalau dari sudut pandang psikologi, orang ada beberapa yang stres, kemudian dia histeris ya, kemudian perilaku itu ya orang-orang itu kemudian mengikuti tanpa sadar. Makanya yang sering dilakukan pada saat terjadi ada beberapa orang yang histeris harus diisolir orang-orang. Jangan dibiarkan ada di lini produksi. Kalau enggak itu satu pabrik kesurupan semua gitu. Gitu kalau dari yang saya dengar ya penjelasan psikologisnya begitu. Ya tapi kalau nanya orang pintar dalam tanda petik ya bisa beda lagi gitu. Ya. Ini kajiannya bisa beda lagi. Berarti orang-orang yang mengalami kesurupan itu orang-orang yang mengalami tekanan, maksudnya yang depresi gitu Pak, yang stresnya tinggi. Gitu, Pak. Ya, hipotesisnya begitu. Hipotesisnya. Ya. Saya mengalami itu ada di 2 atau 3 pabrik di tempat kami mengalami. Dan nggak bisa dipungkiri Bu Enda ya, akhirnya juga kami juga manggil orang pintar juga sih. Akhirnya manggil orang pintar juga gitu ya. Dan kali selesai gitu, beberapa kali datang akhirnya bisa diselesaikan sampai kita harus ngadain pengajian begitu ya.
mungkin sama. Ya manajemen sih no problem gitu, apapun yang perlu dilakukan, misalnya mau pengajian itu support. Yang penting kan ya daripada mereka grup kayak gimana Bu Endah kan kita awut-awutan gitu kan. Jadi kalau manajemen sih welcome ya, sok lakukan aja apa yang terbaik gitu. Itu memang perlu dan menenteramkan. Kalau saya ngelihatnya begini, mengundang seorang ya doa hanya mengatakan gitu. Ustaz datang, Pak Kiai datang berdoa sama-sama. Kalau saya lebih melihat bahwa dengan orang-orang ini tuh datang, figur yang sangat dihormati, memiliki satu kekuatan batin, itu sebenarnya secara psikologisnya menurut saya adalah memberi ketenangan sehingga mereka kemudian tenang dan akhirnya selesai masalah. Mungkin semua ini punya pandangan ya untuk fenomena kayak gini. Gimana Pak? Itu Bu ya. Yang mengalami saya dengar ceritanya adalah orang-orang yang ada di bawah. Oh iya, benar ya. Jarang yang staf kesurupannya. Dan juga direktur kesurupan. Sih Pak itu belum pernah. Memang betul yang saya alami juga di tempat kami begitu. Ya. Anak-anak operator lah sebenarnya yang paling sering yang ada di pabrik gitu ya. Ya, pabrik ada Pak, jadi kesurupan massal itu sering terjadi. Ya, saya juga mendapat masukan dari dua arah, ada yang dari akademik, psikologis, ada juga dari ilmu gaib juga ada masukannya, sampai bingung sendiri. Tapi yang penting pokoknya ya udah karena bukan cuma dari misalnya ulama yang Islam, tapi juga misalnya dari pastor atau pendeta pun juga kita undang juga untuk doa bersama. Ya. Oke Pak. Ya itu kaitan konseling juga gitu, memang ada indikator-indikator seperti itu. Sampai ini kali Pak Dadang kalau konseling tuh, jadi kalau di yang saya temuin ya Pak ya, itu banyak juga Pak. Saya nggak tahu bapak-bapak di sini apakah sudah mulai concern sama abuse and itu Pak harassment gitu ya Pak. Konseling ini juga sudah mulai dilakukan, jadi banyak pelaku-pelaku ya Pak, bukan laki-laki saja, banyak pelaku pelecehan seksual misalnya di lingkungan. Yang kebanyakan kan kalau ada ketemu begitu ya langsung itu Pak, langsung PHK kalau gitu Pak, karena itu masuk yang berat sekali Pak, pelanggaran yang berat itu. Betul. Di ada satu kasus kan ada klien baru perempuan memang cantik ya anaknya. Nah ini terjadi seperti itu Bu Ena. Dan anaknya memang mengalami shock gitu ya, yang menjadi korban ini. Dan psikolog kami juga harus melakukan dialog, konseling yang menjadi tenang kembali. Dan ya kalau memang itu kita punya bukti yang cukup kuat ya, saya kira kan itu termasuk kesalahan berat ya kalau dari sisi ketenagakerjaan. Orang yang melakukan itu ya bisa diberhentikan tanpa harus bisa melalui tahapan peringatan. Masuknya kesalahan berat. Memang ini juga harus jadi perhatian ya, saya kira. Makin lama kan fenomena seperti itu kelihatannya ada peningkatan ya Bu Endah ya di tempat kerja. Jadi memang orang HRD pun harus sudah mulai memberikan aspek psikologisnya maupun aspek legalnya ya, dari perilaku-perilaku yang tergolong sebagai satu pelecehan. Ya. Nah, bicara konseling itu kita temukan ada dua pilihan metode. Ya. Sebenarnya jadinya tiga sih, jadinya dikombinasi gitu ya. Teknik konseling itu berkisar dari direktif ke non-direktif, ya, mengarahkan dan tidak mengarahkan. Ya. Ini dua grup besarnya itu ya. Tergantung pada situasinya. Ya, apakah mau menggunakan non-direktif atau direktif. Kalau konseling non-direktif atau konseling yang tidak mengarahkan, itu mencerminkan apa yang dikatakan dirasakan.
Sebagai contoh ya, seorang supervisor dengan menggunakan pendekatan non-directive itu mungkin akan berkata, Anda merasa frustasi karena Anda tidak memenuhi persetujuan Rob atau temannya ya, atau atasannya. Jadi ini yang disebut non-directive. Sedangkan yang directive itu memberitahu dan menyarankan. Jadi lebih to the point ya. Contoh, seorang pengawas menggunakan pendekatan directive mungkin akan berkata, saya ingin Anda untuk berkonsentrasi pada pekerjaan Anda dan tidak khawatir tentang apa yang karyawan lain lakukan. Jadi langsung kepada instruksi. Itu yang disebut counseling directive. Kalau non-directive, ya, ini tidak to the point gitu ya. Dia hanya memberikan satu pendapat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi counseling interaktif. Ini menggabungkan kedua teknik tersebut ya. Ini secara umum ya. Nah, langkah-langkahnya ini kembali cuma diambilnya 5 step ya. Yang sedang-sedang saja 5 step. Step yang pertama adalah gambarkan perilaku yang berubah. Apa yang berubah dari dia? Kedua, dapatkan komentarnya. Yang ketiga, sepakati solusi. Yang keempat, simpulkan dan dapatkan komitmen. Yang kelima, tindak lanjut. Selesai. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata belum berhasil, ya, atau ada yang lain lagi, masuk lagi ke yang nomor 1. Jadi ini semacam siklus. Ya. Jadi ini kurang lebih gambarannya proses tadi yang 5 langkah itu. Langkah 1, gambarkan perilaku yang berubah. Biarkan karyawan tahu bahwa organisasi peduli dengan kinerja. Ya. Atasan mempertahankan standar kerja dengan menjadi konsisten dalam menangani karyawan yang bermasalah. Jelaskan dalam hal yang sangat spesifik apa yang karyawan perlu lakukan untuk bekerja sesuai dengan harapan organisasi. Jangan mementingkan moralitas, tetapi batasilah konfrontasi. Nah, ini untuk step ya, mengenai gambarkan perilaku yang. Tapi nanti gaya komunikasi mungkin tiap orang kan punya gaya. Tapi intinya sebenarnya kita menggambarkan ya, berdisiplin ini, tapi sekarang sebulan ini misalnya banyak bolong, banyak terpapar, dan itu kan didukung data dan fakta. Ya. Yang kedua, dapatkan komentar karyawan. Jadi setelah kita bilang begitu, misalnya kita dapatkan komentar karyawan pada perilaku yang berubah itu dan alasan untuk itu. Kenapa? Kenapa ada perubahan? Batasi komentar negatif terhadap presisi kerja. Jangan mendiagnosa ya. Jadi ini kita minta komentar biasa. Ya kadang-kadang kalau orang yang kooperatif itu dia langsung mengakui ada sesuatu dan dia cepat sekali prosesnya. Jangan itu orangnya membantah, ya, mengelak, ngeles, whatever lah, ya. Nah itu yang bisa lama ngobrolnya begitu. Dan lindungi kerahasiaannya. Kadang-kadang memang ada hal yang sangat privacy sekali sehingga kita sendiri juga harus benar-benar jangan sampai dia kemudian merasa malu ya karena bocor informasi ini. Yang langkah ketiga, kita menyepakati solusi. Tekankanlah kerahasiaan. Ini penting lah. Kalau penting itu kadang banyak yang hal-hal yang rahasia gitu ya. Yang kadang menyangkut aib orang lain yang kita harus juga tutup dengan baik supaya tidak jadi masalah baru gitu kan. Jangan terpengaruh atau disesatkan oleh aspek emosional atau taktik simpati. Nah, ini yang sangat itu makan juga gitu loh, actingnya ya. Sehingga kemudian, oh gitu ya, oh ya kalau gitu mah ya nggak apa-apa deh ya. Kadang jadi kontraproduktif gitu. Ya, jadi memperbaiki sesuatu yang malah menguatkan bahwa itu boleh seperti itu. Ya. Jadi harus dicermati dan harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai disesatkan oleh aspek emosional atau taktik simpati. Ya. Jelaskan bahwa bantuan tidak mengesampingkan karyawan dari prosedur disiplin standar dan bahwa dia tidak membuka pintu bagi hak-hak istimewa. Ya, tidak ada privilege. Semua diperlakukan sama. Ya. Langkah 4, rangkum atau simpulkan dan dapatkanlah komitmen
perubahan, membantu dia. Ya. Langkah tindak lanjut setelah masalah teratasi dan hubungan yang produktif bisa kita bangun, kita dirikan, maka tindak lanjut perlukan. Ya, kadang misalnya minggu depan, bulan depan ketemu lagi, ngobrol lagi. Ya. Hanya untuk mengkonfirmasi aja bahwa hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Itu proses. Nah, do and don't. Nah, do and don't. Ya, saya kira ini sama ya dengan yang tadi. 15 apa yang harus dilakukan dan 15 apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, sama saja sih prinsip human relation. Ya, berpasangan gitu ya. Seolah seseorang menjadi orang bermasalah. Terus proses konseling itu, dan bukan nggak mungkin suatu saat memang harus melakukan. Kalau terjadi misalnya ada karyawan yang ada persoalan perilaku yang harus diperbaiki, ya. Saya kira itu mungkin tentang coaching dan konseling, ya teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, boleh. Mohon izin, Pak. Silakan, Pak Richard, silakan. Pertama, mohon maaf karena semalam saya betul-betul kurang sehat, Pak. Jadi. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan cepat pulih, Pak Richard. Ya. Ini, Pak, saya ada contoh kasus, Pak. Ya. Terkait konseling ini. Ini kan ada karyawan atau karyawan saya itu kebetulan adiknya itu dihamili oleh teman kerjanya dia, karyawan saya. Ya. Yang jadi masalah, kinerjanya dia menurun. Kemudian setiap hari itu tidak mau ke kantor karena dia ingin memukul ya teman satunya itu, Pak. Saya bingung juga ngurus karena ini kan sudah antara dua karyawan, sementara yang satu itu kan membela diri, Pak, di depan saya. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Nah, ini menarik ya, menarik. Mudah-mudahan tidak banyak kasus kayak gini, Pak Richard. Iya. Pak Richard. Ya, Bu Endah, gimana Bu Endah? Pak Richard, itu apakah didasari oleh mau sama mau atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Suka sama suka ya, Pak? Yang jadi masalah pokoknya itu karena beda keyakinan. Sehingga nggak ketemu gitu loh. Jadinya terbawa sampai kerjaan. Iya, makasih. Ya. Ya, itu saya kira maksud dari Bu Ena itu untuk memastikan bahwa di situ ada unsur pidana atau tidak begitu. Artinya kalau di situ ada unsur pidana, misalnya pemaksaan ya berarti kan itu udah pidana ya, pemerkosaan atau apa namanya, ya, pelecehan seksual, pencabulan, dan itu kan bisa diproses hukum ya. Kalau kita mau menggunakan jalur itu ya, jalur hukum. Sekalipun banyak juga di masyarakat kita kadang tidak memilih jalur itu, Pak Richard, lebih memilih jalur kekeluargaan. Ya. Tapi biasanya kalau itu ada unsur paksaan, ya biasanya pidananya jalan, Pak Richard. Iya. Tetapi kalau misalnya tidak ada pemaksaan, umumnya sih kalau di masyarakat kita ya, apalagi suka sama suka, gitu ya, kayaknya ditempuh ya kemudian mereka harus menjadi suami istri, harus udah membangun rumah tangga. Tanggung jawab gitu ya. Apa nggak bisa, Pak Dadang, pelaku harus dinikahkan sama korban tuh ini kalau perkosaan ya, Pak, tidak boleh. Oh iya, betul. Jadi gimana kita harus menikah misalnya dengan orang yang menghamili misalnya gitu, Pak, itu kan merusak kehormatan. Ibaratnya kita dirampok harus menikah dengan perampok, itu kan logika yang salah, maaf Pak Dadang. Oh ya, betul. Mohon maaf ya, saya koreksi lagi. Statement saya yang paling pokok, Bu Endah, ini ada unsur pidana tidak? Iya, betul. Ya kan? Unsur pidananya terpenuhi tidak? Kalau unsur pidana terpenuhi, berarti proses hukum yang berjalan gitu, Bu Endah. Tapi kalau tidak ada unsur pidana, ya jalan yang kedua kan jalur kekeluargaan, begitu. Jalur kekeluargaan. Yang kita sendiri lihat kan prakteknya di lapangan, di masyarakat kan,
Kalau memang tidak ada unsur pidana, ya ini kekeluargaan. Gitu. Ya. Saya kira Pak Rizal kalau kasus kayak gini mungkin ini agak meluas dan melibatkan orang pihak keluarga. Gitu. Nggak bisa kita sendiri yang atasan yang handle masalah ini. Ya. Kadang harus dipanggil. Gitu. Harus komprehensif masalahnya gitu ya, karena kan sebenarnya gini loh, kalau mau mukul ya mukulnya di luar aja tuh ya. Itulah Pak, itu betul. Saya pernah sampaikan kalau memang mau ya jangan di depan saya. Karena kebetulan ya, orang tua perempuan juga itu kan anggota Polri Pak. Makanya ya gimana saya bilang, yang penting jangan dalam kantor lah saya bilang. Karena begini, kalau dia memukul apapun alasannya, ya berarti pemukulan itu juga tindak pidana, Pak Richard. Ya, dan sanksinya kan kita bisa melaksanakan PHK tanpa syarat. Begitu. Betul. Ya kan, konsekuensinya begitu. Jadi di PKB sih Pak. Ya, yang bersangkutan saya harus memahami gitu bahwa setiap tindakan itu kan ada konsekuensi. Sekalipun mungkin maksudnya adalah bahwa dia itu sangat sayang sama adiknya, kok nggak rela gitu adiknya diperlakukan seperti itu. Gitu. Tapi caranya juga harus jangan menimbulkan masalah baru begitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Tapi Pak, kalau itu bentuk apa itu maksudnya bagian dari pelecehan atau apa kekerasan, ya itu memang sanksinya sebetulnya PHK itu Pak. Kalau di Iya. Poin pentingnya justru di sana Bu Endah. Ya. Nah, hanya pada saat kita mau ngambil tindakan itu kan perlu bukti yang cukup kuat. Bukti yang cukup kuat. Kalau enggak itu jadi blunder buat perusahaan sendiri Bu Endah gitu. Ya kan? Karena kita terlalu cepat bisa ngambil tindakan gitu ya. Maka yang biasa saya lakukan kalau itu ada unsur pidana ya. Pertama tim security kami melakukan investigasi internal. Setelah itu kami punya cukup keyakinan dan bukti bahwa itu unsur pidana. Kami lanjut ke polisi gitu, Bu Endah. Itu udah prosedur standarnya begitu. Karena kapasitasnya tidak lagi di kita gitu. Kalau udah bicara pidana. Itu ya. Sudah lajibnya begitu sih sebenarnya kalau kita menangani masalah itu. Ya. Sebab ini pada biasanya korban itu berada pada situasi yang sangat salah gitu. Jadi dia sudah korban akan selalu disalahkan. Kenapa kemudian sebetulnya harus konselingnya tuh misalnya bukan misalnya tadi Pak Dadang bilang pihak siapa gitu ya. Tapi memang kita harus nunjuk orang yang perempuan satu. Jadi dia bisa sama-sama kalau korbannya perempuan sama-sama perempuan gitu Pak. Jadi memang kalau kita nggak bisa minta bukti karena mana ada bukti Pak gitu Pak. Kecuali kalau dia melakukan visum ketika kejadian gitu. Tapi memang kalau kasus seperti ini tidak diperlukan bukti Pak. Gitu Pak. Memang rada complicated sih Pak Dadang. Tapi adalah ketika seorang menjadi korban itu bebannya berat, sangat berat. Dia pertama udah jadi korban, kemudian dilakukan oleh lingkungan gitu. Oleh semua pihak. Jadi akhirnya dia akan depresi, ya berbagai hal lah yang akhirnya cuma perempuan yang menderita gitu Pak. Yang korban maksudnya, korban. Nggak mesti perempuan, dia laki-laki juga bisa. Tapi korban menerima semua akibat perbuatan si pelaku juga, masyarakat juga, lingkungan gitu Pak. Iya, betul Mbak Endah. Jadi kalau masuk ke proses hukum itu kan yang berjalan hukum acaranya, Bu Endah ya. Kadang-kadang memang ada satu kasus itu tidak bisa diproses karena menurut kacamata hukum acaranya mungkin ada yang tidak memenuhi, gitu kan. Itu yang memang yang kita prihatin juga. Harusnya ada satu cara. Ya. Karena gini standarnya kan kalau mau dikasuskan di pengadilan begitu ya, diperkarakan itu kan selalu bicaranya adalah bukti dan saksi. Kan selalu begitu ya, bukti dan saksi. Ada nggak bukti dan saksi? Plus pengakuan, itu barangkali 3 ya. Bukti, saksi, pengakuan. Kayaknya harus topik sendiri ini. Gitu ya. Dan ini memang ya itu ada kenyataan objektif ya yang ada di masyarakat. Seperti kadang-kadang kalau dibawa ke kepolisian, ke pengadilan itu juga perempuan Pak yang misalnya pertanyaan begini, apa misalnya Anda menikmati gitu, itu kan gitu. Jadi bias gitu perlakuan bias terhadap perempuan gitu. Jangan kamu yang pakai bajunya nggak benar gitu. Jangan-jangan kamu yang menggoda gitu Pak.
Akhirnya dia akhirnya nggak mau ngomong. Ada hal-hal yang memang kalau udah agak complicated seperti itu, Bu Endahnya, itu udah di luar kapasitas kita. Ya, kita memerlukan institusi-institusi lain untuk menangani masalah tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya, kalau seperti saya orang HRD, ya kita kan frame-nya adalah ketenaga kerjaan. Gitu. Apa yang ada di dalam regulasi ketenaga kerjaan yang bisa kita laksanakan, kita akan laksanakan. Gitu ya. Tapi kalau itu misalnya seperti kita juga mengatasi persoalan-persoalan seperti yang unsurnya pidana, gitu ya, bukan hanya sekedar pelanggaran prosedur, ya, apalagi nilai kerugiannya besar, itu ya mau nggak mau kan, itu masuk kepada ranah hukum. Gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang bertanya atau punya satu sharing, gitu, silakan. Baik, saya kira mungkin karena sudah lewat dari jam 9, saya kembalikan ke Pak Hafiz. Rekan-rekan semua, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi 4 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan wawasan tentang basic management and leadership. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan sekali lagi semoga Anda senantiasa sukses, dan mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembahasan tentang training basic management and leadership yang dibawakan oleh Bapak Dadang Budiaji selama 4 kali pertemuan dengan sangat luar biasa. Kita tutup sesi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tentunya dengan harapan semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat di masa-masa yang akan datang. Amin. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya selama 4 hari ini, Pak Dadang. Diharapkan akan mendapatkan banyak bekal untuk dapat diaplikasikan di dalam lingkungan kerja sehari-hari, dan semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi jariah bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu. Semoga sehat dan sukses selalu. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi. Demikian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sama-sama. Sukses selalu ya. Sukses selalu, Pak.